Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan satu aplikasi lagi, yaitu aplikasi pelayanan gangguan atau pengaduan gangguan. Terutama ini gangguannya bisa macam-macam ya, karena aplikasi ini universal, artinya bisa untuk pelayanan gangguan, misalnya listrik, bisa mungkin eh, Telkom dan sejenisnya ya, atau kita punya perusahaan yang memang customer kita untuk melakukan pengaduan ke perusahaan kita tentang maintenance yang kita kerjakan. Dan aplikasi ini ada 3 level akses, yaitu administrator, yang kedua teknisi, yang ketiga adalah pelanggan itu sendiri. Tetapi untuk pelanggan, biasanya kan kalau pelanggan untuk masuk ke sistem biasanya perlu register. Ini enggak, karena seolah-olah dia sudah, misalnya contoh ini, kita paling mudah aja, kita berlangganan internet di berlangganan internet di Telkom, lalu kemudian kita ada gangguan, otomatis kita sudah punya sandi dengan nomor telepon yang kita daftarkan di Telkom tersebut. Jadi kita tinggal login dengan nomor teleponnya. Itu simulasi atau contoh cara kerja gangguannya. Tapi untuk mempermudah dan memperjelas, kita bisa lihat langsung demonya. Nah, saya kembali lagi ke logout ya. Ini tampilan awalnya, loginnya, lalu kemudian saya login sebagai administrator. Nah, di sini ada 3 menu utama, sebetulnya 3 menu utama yang mengklasifikasi masing-masing menu. Yang pertama adalah file, yaitu terdiri dari data master. Yang kedua transaksinya, yang ketiga adalah laporannya. Nah, kita mulai dari data master. Untuk admin, karena di sini terdisable ya, dan daftar kerja teknisi juga terdisable, karena admin dia hanya menampung data keluhan dari pelanggan lalu disalurkan ke teknisi atau diteruskan ke teknisi. Nah, kemudian laporan, bagian admin yang melihat laporan-laporannya. Oke, mulai kita dari file data user. Nah, data user di sini, untuk user di sini, saat kita input user di sini itu adalah untuk admin sendiri. Untuk admin ya, karena saat nginput di bagian user sini itu otomatis dia berlevel sebagai admin. Misalnya contoh, saya Raka misalnya gitu ya. Lalu username-nya saya buat admin 2, passwordnya saya juga buat admin 2. Ini levelnya udah otomatis admin dan ini tidak bisa dirubah. Saya simpan. Nah, di sini jadi ada 2 admin yang mengakses menu ini ya, yang sekarang kita login sebagai admin ini. Si admin 2 ini akan mengakses ini semuanya, menu fitur-fitur ini semua. Lalu bagaimana caranya kalau pelanggan bisa, tapi kok pelanggan bisa masuk ke sini, itu bagaimana caranya? Nah, pelanggan itu bisa diedit oleh administrator ya, pastinya ya. Data pelanggan atau data teknisi pastinya bisa diedit oleh oleh admin ataupun si teknisi itu sendiri. Jika pelanggan, ya oleh pelanggan itu sendiri. Nah, itu tadi sistem simpannya ya. Jadi waktu simpan, kita tinggal isi aja misalnya, lalu klik simpan. Nah, kalau mau edit tinggal pilih aja data yang mana. Misalnya ini kita klik. Nah, misalnya kita buat Raka 2121 misalnya gitu ya. Nah, ini otomatis tombol simpannya terdisable, editnya ada atau terbuka. Kita tinggal klik edit. Nah, ini sudah berubah, data ini sudah berubah. Nah, kalau mau hapus ya tinggal diklik lagi ini yang mana, misalnya ini yang mau dihapus, kita hapus, ya sudah hilang gitu. Nah, ini untuk formnya bisa resizable ya, artinya bisa besar, bisa kecil. Dan untuk pencarian ini adalah pendekatan huruf. Misalnya saya mau cari di sini Rudi lah. Ya, saya katakanlah saya cari dengan DI saja sudah ketemu Rudi. Artinya pendekatannya pendekatan huruf, mencari nama lengkapnya. Oke, untuk saat bagian user mungkin saya rasa sudah cukup.
Tapi nanti untuk bagian pelanggan nanti akan terkoneksi dengan bagian user ini. Nah, misalnya kita buka di bagian sekarang bagian layanan dulu deh. Ini data layanan itu maksudnya kategori layanan yang kita buat. Misalnya di sini adalah internet, ada telepon, ada IPTV. Ini katakanlah ini layanan dari Telkom lah, misalnya begitu. Atau ISP, Internet Service Provider. Untuk inputannya sama, jadi kita tinggal input, lalu klik simpan. Kalau mau diedit ya tinggal pilih datanya, mana yang mau diedit. Kalau mau hapus ya tinggal klik hapus, dipilih dulu datanya, lalu kemudian dihapus. Sama seperti yang bagian user tadi. Begitu juga dengan pencarian. Lalu di sini ada data teknisi. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Data teknisi, misalnya saya buat teknisi baru, misalnya Angga, misalnya gitu ya. Angga, alamat misalnya jalan, ini contoh alamat aja ya. Alamat nomor 2 misalnya gitu ya. Misalnya nomor 2, ini emailnya apalah, misalnya angga@gmail.com. Ini teleponnya misalnya 0823 lalalala. Nah, username-nya di sini saya buat biar lebih mudah gampang saya ingat. Saya buat di sini karena ada teknisi 2, saya buat di sini teknisi 3. Lalu di sini saya buat teknisi 3. Oke, saya simpan. Nah, oke. Setelah tersimpan sebagai teknisi 3 ini sama ya, sistem edit hapusnya sama. Setelah tersimpan di teknisi ini, di data teknisi ini, otomatis juga tersimpan di bagian data user. Nah, Angga ini tersimpan juga. Jika sini diedit, ya juga di sini akan berubah. Di sini juga akan berubah. Oke, begitu juga dengan data pelanggan. Data pelanggan juga akan sama. Nah, ini data pelanggannya. Jadi sama prinsipnya seperti bagian data teknisi tadi. Oke, saya rasa ini sudah tidak perlu saya demonstrasikan, langsung saja ke bagian transaksi. Nah, untuk awal transaksi itu pastinya ada laporan gangguan ya oleh si pelanggan ini. Jadi awalnya kita input data pelanggan-pelanggan yang sudah aktif di maintenance kita. Ini ada pelanggan 1, ada pelanggan 2 misalnya. Nah, kita bisa logout dulu untuk melakukan laporan gangguan. Artinya, jadi role-nya itu awalnya dari lapor gangguan, masuklah ke data admin, menjadi data keluhan pelanggan, kemudian data keluhan ini kita salurkan ke teknisi yang ready. Artinya yang teknisi sedang tidak bekerja, karena nanti ada notifikasi teknisi ini bekerja, statusnya bekerja atau tidak. Nah, kalau ini kan tidak bekerja artinya sedang free. Dia stay di kantor lah istilahnya gitu. Ini ada status si teknisi sedang free. Oke, kita logout, masuk sebagai pelanggan. Nah, pelanggan 1, pelanggan 1. Saya login. Nah, di sini masuk ke pelanggan 1, file data masternya terkunci semua atau terdisable. Nah, bagian transaksi hanya laporan gangguan, laporan terdisable semua. Jadi hanya lapor gangguan ini aja. Lalu lapor gangguan saya tambah, saya mau misalnya saya pelanggan 1, saya lapor, ini nomor laporannya, tanggalnya 13 Juli, ini otomatis dari tanggal hari ini atau sesuai jam dari komputer. Kita juga bisa edit sesuai dengan kebutuhan misalnya gitu, tapi saya kembalikan ke 13 saja. Nah, layanan apa yang ingin kita adukan? Misalnya internet. Nah, ini pelanggannya, nomor inetnya sekian, teleponnya sekian. Nah, keluhannya apa? Misalnya internet tiba-tiba mati, misalnya gitu ya. Tiba-tiba mati, simpan. Nah, laporan gangguan Anda sudah kami terima, silakan tunggu untuk ditindaklanjuti. Oke. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini belum ada teknisi karena kita masih statusnya menunggu. Ini tanggal perbaikan dan telepon teknisinya. Jadi kita menunggu bisa si pelanggan itu bisa update. Ini prosesnya sedang diapain sih sekarang, ini status laporan saya kan gitu. Oke. Nah, di sini masing-masing pelanggan akan punya data masing-masing. Misalnya saya login sebagai pelanggan 2. Saya login sebagai pelanggan 2. Pelanggan 2, saya login. Nah, saya lihat di sini
lapor gangguannya saya kosong karena saya belum punya aduan. Jadi loginnya akan data laporannya akan menyesuaikan siapa yang melaporkan dan akan muncul di sini. Kalau saya pelanggan 2 ini tidak melaporkan, ya tidak ada data gitu. Oke, sekarang dari kita menindaklanjuti laporan tadi. Nah, setelah laporan dilakukan oleh pelanggan atau pelanggan melakukan laporan gangguan, maka laporan gangguan itu akan masuk ke bagian admin. Nah, kalau misalnya tadi ada admin 2, kita bisa login dengan admin 2 juga. Karena tadi saya hapus, saya login lagi dengan admin. Nah, di sini data keluhan pelanggan atau data laporan pelanggan akan tampil. Nah, data laporan pelanggan ini tampilnya di sini. Itu. Nah, setelah itu kita eksekusi, artinya mau diapakan nih laporan. Nah, kita klik 2 kali, ini di sini ya. Kita masuk ke data keluhan pelanggan, kita klik 2 kali. Nah, ini laporannya, ini rinciannya gini. Nah, ini alamatnya sudah otomatis muncul dari master pelanggannya, internet tiba-tiba mati. Nah, tugasnya admin ini adalah memerintahkan teknisi ini ada gangguan, eksekusi. Nah, itulah. Dan ruang teknisi juga akan sendiri-sendiri. Misal ini ya, ini teknisi. Nah, di sini sewaktu saya memilih teknisi ini hanya yang tampil di sini itu yang sedang free atau tidak bekerja. Kalau ada yang statusnya sedang bekerja, berarti tidak tampil di sini. Artinya ini ready ya, tiga-tiganya. Nah, misalnya saya pilih Angga ini ya. Sebagai Angga ini teknisi berapa ini tadi saya lupa. Oke, nanti kita lihat. Nah, setelah saya pilih Angga ini, saya kirim ke Angga atau ke teknisi atas nama Angga ini. Saya kirim ke teknisi. Nah, setelah dikirim, statusnya berubah jadi proses. Begitupun status di pelanggan. Status pelanggan juga akan menjadi status proses. Artinya tadi kan menunggu, sekarang menjadi proses. Nah, kita lihat dulu Angga itu siapa. Oh, Angga itu teknisi 3 ya berarti ya. Oke. Setelah laporan dikirim ke teknisi, misalnya tadi kan Angga teknisi 3 ya. Saya login dulu ke teknisi 1 misalnya ya. Teknisi 1 saya login. Nah, di sini untuk bagian teknisi yang terbuka hanya bagian daftar kerja teknisi. Nah, di sini. Nah, daftar kerja ini belum ada karena tadi si admin itu nyuruhnya bukan teknisi 1 tapi ke teknisi 3 gitu loh. Oke. Lalu saya logout. Nah, saya buat masuk ke teknisi 3. Teknisi 3. Saya login. Nah, di sini teknisi 3 sama. Nah, daftar pekerjaan teknisi 3 ini ada di sini. Jadi teknisi 3, wah saya ada kerjaan nih, ada kerjaan. Kapan mau saya proses? Nah, di sini. Begitu ya. Nah, sebentar. Sebelum ke sini, saya akan tunjukkan teknisi ini sedang ready atau tidak, kan gitu. Saya logout dulu, saya ke bagian admin. Nah, di sini kita bisa lihat di teknisi di sini, status teknisi si Angga ini sedang bekerja. Nah, bagaimana kalau nanti ada keluhan? Misalnya saya buat keluhan. Nah, di sini ini misalnya ini keluhan baru saya buat, ini misalnya ini keluhan baru ya. Nah, ini Angga tadi sudah tidak ada. Karena mengerjakan keluhan ini. Nah, gitu. Jadi si status teknis itu sedang bekerja. Nah, yang 2 ini ready. Gitu ya, teman-teman, semoga paham. Kita logout lagi. Kita login lagi ke teknisi 3. Teknisi 3. Kita login. Kita masuk ke daftar kerjanya. Nah, ini sebetulnya simple aja. Dia hanya melakukan pekerjaan lalu oke, pekerjaan sudah selesai misalnya. Dia update lah ini. Istilahnya update misalnya gitu ya. Ini kebutuhannya seperti ini ya teman-teman, jadi jangan terpaku. Kalau memang teman-teman butuh metode yang lain, saya juga bisa, silakan kontak di nomor telepon yang saya cantumkan di deskripsi. Misalnya update, oke.
done misalnya gitu ya, atau pekerjaan selesai misalnya gitu. Misalnya bisa report apa update-nya, terus penggantian perangkat misalnya, penggantian router misalnya gitu ya, penggantian router, oke misalnya. Nah ini tanggal perbaikan kapan, misalnya tanggal 14 misalnya gitu. Nah ini udah selesai. Nah saat sudah selesai begini, status Angga akan kembali tidak bekerja karena pekerjaannya sudah selesai. Oke, kita setelah selesai pekerjaannya, kita login lagi ke admin. Kita lihat data teknisinya. Nah, status Angga sudah kembali tidak bekerja, artinya pekerjaan Angga sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah laporan. Nah, di sini kita bisa lihat laporan berdasarkan rank waktu, atau bisa kita ambil harian, mingguan, bulanan, tahunan, karena bisa di setting berdasarkan tanggal. Jadi misalnya saya ambil dari tanggal 1 sampai 31 Juli, saya print. Nah, oke. Ini laporan pengaduannya, internet statusnya sudah selesai. Lalu di sini ada laporan pelanggan. Nah, ini pelanggan kita. Lalu ada laporan teknisi. Nah, statusnya tidak bekerja semua saat ini. Oke, teman-teman, mungkin ini aja yang perlu saya terangkan. Kalau teman-teman butuh customize atau butuh fitur-fitur tertentu yang mungkin belum lengkap di sini. Kenapa saya buat seperti ini ya? Karena rekan kita dulu requestnya seperti ini, jadi ya saya buat seperti ini. Karena juga ini permintaan dari rekan kita juga. Kalau mau teman-teman mau customize atau sejenisnya, bisa kontak nomor telepon di deskripsi, dan mohon dukungan agar klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.